banyak 2 botol air mineral dalam satu waktu. Belum lagi kalau kita olahraga ekstrim, kapasitas ginjal akan menyusut drastis karena stres. Nah, jika kita minum terlalu banyak dalam waktu yang singkat, tubuh kita akan keracunan oleh air. Akibatnya ginjal kita akan kewalahan, air akan masuk ke dalam darah kita, bahkan ke otak, hingga akhirnya kita kehilangan kesadaran dan pergi ke kayangan. Kalau begitu, berapa banyak air yang harus kita konsumsi dalam satu hari? Kata orang minum itu harus 8 gelas sehari, tapi ternyata itu belum benar. Selain karena cuma bikin perut kembung, ternyata kebutuhan air setiap orang beda-beda. Yang jelas tubuh kita kehilangan hingga 2,5 liter setiap harinya melalui urin, keringat, dan bahkan bernafas. Inilah kenapa penting banget buat kita minum air yang cukup setiap harinya. Nah, sekarang kita tahu betapa pentingnya minum air untuk keberlangsungan hidup kita. Makanya mulai dari sekarang jangan malas untuk minum air supaya badan kita nggak mogok karena kepanasan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan 3 informasi penting yang telah kamu ketahui setelah melihat tayangan video tadi. Dicatat ya, tuliskan 3 informasi penting yang telah kamu ketahui. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap cip cup kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batuk terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah. Naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong isi
Izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Shh, kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka dekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang. Sebagai bubur ampas air kekuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap. Berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal
Mal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, tuliskan kembali dengan bahasamu sendiri proses perjalanan makanan di dalam tubuh. Dicatat ya, tuliskan kembali dengan bahasamu sendiri proses perjalanan makanan di dalam tubuh. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Makanan jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Misalnya ada 100 kuman yang awalnya menempel. Asal belum 5 detik, jumlah tersebut tidak akan berubah. Tapi kalau tidak segera diambil, jumlah kuman bisa bertambah 10 kali lipat setiap menitnya loh. Waduh, kira-kira bakal jadi berapa juta kuman tuh setelah 5 menit? Bagaimanapun, ada faktor lain yang ikut menentukan berapa jumlah kuman yang menempel pada makanan jatuh. Faktor yang pertama adalah kelembapan makanannya. Gampangnya makin basah makanannya, makin banyak kuman yang akan menempel. Kemudian faktor yang kedua adalah permukaan di mana makanan kita jatuh. Misalnya permukaan karpet ternyata mengoper kuman yang lebih sedikit dari permukaan lantai. Tapi kembali lagi pada seberapa joroknya karpet atau lantai kita. Kalau begitu, berarti masih agak aman dong kalau makanan kita jatuh di permukaan yang bersih? Jawabannya, belum tentu. Sekilas info, kuman atau bakteri sebetulnya ada di mana-mana. Di air, tanah, udara, setiap kita menyentuh satu tombol di layar smartphone pun setidaknya ada 6.000 bakteri yang menempel di jari kita. Bahkan jumlah bakteri dalam tubuh kita ternyata lebih banyak daripada jumlah total penduduk Indonesia. Fakta ini pasti bikin kita merinding. Tapi untungnya, tidak semua kuman bersifat patogen alias berbahaya bagi tubuh kita. Beberapa jenis bakteri memang bisa bikin kita sakit, tapi ada juga kok bakteri yang baik bagi tubuh kita. Selain makanan bergizi, olahraga juga penting. Tapi kalau selama ini kita rajin jogging yang meskipun bagus buat jantung, tapi kurang ampuh buat membentuk otot, sepertinya kita mesti cari olahraga alternatif. Misalnya kayak angkat beban.
yang fungsinya itu biar otot-otot kita kebakar. Dan asupan protein yang kita makan akan gotong royong membentuk jaringan otot yang baru. Efeknya massa otot akan meningkat dan secara langsung bakal nambahin berat badan. Tapi ada satu hal lain yang ternyata bikin kita susah gemuk, atau justru bikin gampang banget gemuk, yaitu bakteri di usus. Jadi, di dalam tubuh kita ada triliunan sel bakteri dan makhluk mini lainnya yang disebut mikrobiota usus. Menurut penelitian para ahli, makhluk inilah yang ibaratnya bantu ngatur mulai dari nafsu makan, jumlah yang diserap tubuh sampai makanan apa yang kita suka. Makhluk ini jugalah yang bikin banyak orang Indonesia suka ngerasa belum kenyang kalau belum makan nasi. Lantas bagaimana dengan yang makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Bisa jadi pasukan mikrobiota usus kita sudah jauh berkurang dan berubah, sehingga penyerapan gizi dari makanan yang kita makan pun juga berkurang. Jadi sekarang kita tahu kenapa angka di timbangan nggak naik-naik. Makanya mulai sekarang olahraga yang teratur, makan makanan sehat, dan jangan lupa istirahat. Untuk mewaspadai fenomena La Nina diperkirakan yang terjadi mulai bulan Oktober ini. Fenomena La Nina